Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmadi. Saya berasal dari kelas 10 POA. Tanpa kelompok, data hanyalah suatu angka yang tak berarti. Yang jadi maksud saya, data tanpa sebuah pengelompokan itu sangat susah untuk dipahami. Maka hanyalah angka tanpa arti. Jadi dalam pengelompokan data kita harus memahami data, mengetahui jenis karakteristik dari data tersebut untuk mengelompokkan dalam sebuah tabel. Lalu jadi itulah proses untuk membuat sebuah data menjadi lebih efisien saat kita ingin membaca sebuah data. Jadi saya akan menjawab soal yang pertama. Soal pertama ada 5 teknik untuk pengolahan data. Yang pertama ada batch processing. Batch processing ini berfungsi biasanya digunakan dalam skala yang besar atau kelompok besar. Biasanya digunakan seperti dalam membuat data bulanan, laporan bulanan menggunakan batch processing. Lalu yang kedua ada real time processing. Real time processing ini biasanya artinya real time secara langsung. Jadi data tersebut akan terdata secara langsung saat itu juga. Biasanya digunakan dalam transaksi, memerlukan data yang cepat dan jelas. Lalu yang ketiga ada online processing. Online processing ini maksudnya adalah kita data itu secara online masuk terus menerus, dan ini biasanya dilakukan secara online. Lalu yang keempat tadi ada multiprocessing. Multiprocessing ini adalah data yang dikumpulkan oleh beberapa prosesor. Jadi ini untuk data yang memerlukan efisiensi yang berat. Jadi tugas-tugas berat bisa dilakukan di data processing. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah time sharing. Time sharing ini maksudnya adalah data time sharing ini memberikan kesempatan untuk beberapa orang untuk melakukan pengumpulan data secara bersamaan. Jadi kayak Excel yang bisa dilakukan kolaborasi itu biasanya langsung bisa mengerjakan bersamaan, dan itu akan memperkuat efisiensi kerja. Baik, itulah nomor 1. Yang nomor 2, untuk soal kedua, yaitu beberapa metode untuk pengolahan data. Yang pertama ada metode pengolahan data secara manual. Secara manual ini kita menggunakan tenaga manusia dan tidak menggunakan bantuan digital. Lalu hal ini kurang efisien karena memerlukan waktu yang banyak, dan akan membuat banyak kesalahan. Lalu ada pengolahan data secara mekanik. Ini arti maksudnya itu kita membuat data menggunakan alat-alat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, menggunakan alat-alat seperti itu, dan itu akan lumayan efisien untuk data yang ringan, data yang tidak terlalu banyak, namun tidak efisien untuk data yang terlalu banyak. Beribu-ribu data tidak akan efisien untuk pengolahan metode mekanik ini. Jadi yang ketiga adalah pengolahan data secara elektronik. Jadi
metode inilah yang menurut saya yang paling bagus, karena di sini minimnya ada kesalahan. Lalu di metode ini sangat menyingkat waktu kita dalam mengerjakan suatu data tersebut, mengompokkannya. Namun ini memerlukan biaya yang cukup besar karena menggunakan sebuah aplikasi. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang pengolahan data. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Namun sebelum itu, saya ingin menyimpulkan bahwa pengolahan data ini ada banyak caranya dan banyak tekniknya. Ya, yang tekniknya, metodenya tadi yang saya sudah sebutkan itu. Jadi data tersebut bisa terbaca dengan efisien. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.